berlutut kita akan memuji, menyembah Tuhan. Semua katakan haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. Beberapa saat katakan haleluya. Semua katakan haleluya. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, lihat hidupku dan karya tanganmu, semua yang lain dalam hidupku. Itulah karyamu, kesempatan yang baru. ingin mengenalmu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal, Tiada kasih yang melebihimu. Katakan kami ada menjadi penyembahmu Tuhan. menjadi penyembahmu. Dan ku ingin Ingin mengenalmu, haleluya, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mata dan lihat wajahmu, ku terkagum. Lalu ku lihat hidupku dan karya tanganmu, semua yang lain dalam hidupku. Itulah karyamu, kesempatan yang baru. dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Jemaat beri tepuk tangan untuk Tuhan.
dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari angkat tangan kita. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Mari berdiri semua. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi semua. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih
tempat ini Bapa. Engkau memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Kami hanya mau fokus memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap melompat, menari bagi Tuhan. Kami buka ibadah pada pagi hari ini dengan satu nama yang ajaib. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersama saya percaya. Katakan amin. Lambaikan tanganmu. Bagi orang-orang di samping kiri dan kanan yang siap menari melompat bagi Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Haleluya. Tidak pernah kami ragu akan kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan. Tak pernah ku ragu akan
segala sesuatu. Engkau tahu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara. Yes, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan. yes, amin Tuhan. Tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara. Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta. Tuhan dengar saat percaya. Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi Tanpa bekerja. tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya. Apalagi kita orang percaya. Amin. Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan.
menangis, Yes, Tuhan. Tuhan tahu saudara. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Saat kita bersyukur, Tuhan berkati. Bapak Ibu nyanyikan pujian ini. Saat Ya, Bapak Ibu, ya, Tuhan meneguhkan doamu melalui pujian ini. Amin. Yes, Tuhan. Iya. Haleluya. Apa yang Tuhan tidak tahu atas hidupmu? Yes. amin. Ya, Lagi Bapak Ibu nyanyikan. amin. Kami Yes, Tuhan. Engkau tahu. Saat kami percaya, Tuhan bekerja. Saat engkau menangis pun Tuhan tahu. Engkau berdoa Tuhan dengar. Di saat engkau bersyukur Tuhan memberkatimu lagi. Saat kau perlu, haleluya. Saat kami percaya, Roh Kudus bekerja atas hidup kami. Tuhan tahu saat berdoa, Tuhan dengar saat bersyukur, Tuhan berkati. Bapak Ibu angkat kedua belah tangan. Ya, Angkat tinggi-tinggi buat Tuhan. haleluya. Tuhan tahu segala sesuatu. Yang Tuhan minta hanya kita percaya. Kita percaya dan kita bersyukur. Kita percaya. Kita bersyukur berkat Tuhan dicurahkan. Berkat Tuhan dilimpahkan. Lagi. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau dahsyat.
sendi Terima surga kasih. bergetar pada pagi Yes. hari ini. Ya. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan, Terima kasih. membuat Engkau tersenyum pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan tercurah bagi kami pada hari ini Tuhan. Karena setiap pujian penyembahan merupakan satu ungkapan hati kami kepadamu Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat. Amin. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang layak disembah, diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan, itu sudah naik ke hadapan hadirat-Mu dan itu sudah menyenangkan hati-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih buat waktu dan kesempatan ini Tuhan. Kami juga akan mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berbicara Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami rindu akan nasihat firman. Kami rindu dibentuk. Kami rindu ada kekuatan yang baru bagi kami. Untuk menjalani hari-hari kami ini Tuhan. Banyak tantangan, banyak persoalan yang kami akan lewati. Tapi satu hal yang kami tahu, ketika Tuhan berperan ganti kami, maka semuanya akan beres ya Tuhan. Berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu. Urapan yang baru menjadi bagian kami semua. Dan kami akan siap dengar kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Selamat pagi. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saya izin. Tuhan sungguh baik bagi kita. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah berubah ya. Mungkin di sekeliling kita boleh berubah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah sampai hari ini. Tentunya kita sepakat bersama-sama ya. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Sen Pengaruh yang menerima kami. Percayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah pada pagi hari ini bersama dengan Ibu Gembala tentunya, semua staf pelayanan yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya Resni Sabanari, saya pelayanan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terakhir saya dipercayakan melayani di mimbar ini 2013. Jadi sudah 9 tahun yang lalu saya menyampaikan firman Allah di tempat ini. Dan hari ini saya sangat bangga karena saya boleh berdiri di tempat ini lagi. Dengan melihat pujian dan penyembahan yang ada yang luar biasa. Tentunya kalau saya menilai bahwa GPDI Eklesia Gorontalo ini luar biasa ya, memakai sistem penyembahan, pujian dan penyembahan, ibadah yang modern saudara. Jadi hadirat Tuhan kita nikmati bersama-sama pada pagi hari ini. Terima kasih. Di sini juga ada Pendeta Albert, mantan gembala saya dulu di Kopi. Saya bertemu lagi kembali, Tuhan memberkati ya. Saya juga boleh menjadi hamba Tuhan juga atas jasa beliau dalam pelayanan. Mari kita membuka Alkitab kita. Saya dari tahun 2000 sudah membuka pelayanan namanya di Kampung Cina ya. Kampung Cina itu orang-orang Tionghoa yang sederhana yang dipercayakan bagi kami dalam pelayanan. Karena istilahnya cinben, jadi saya tidak tahu cinben itu apa, tapi saya percaya bahwa semua jiwa adalah berharga di mata Tuhan. Dan pelayanan kami berawal dari satu encek ya, bapak-bapak yang sekarang sudah meninggal umur 90 tahun lebih. Jadi beliau dulu tukang ngedar daging babi. Jadi dulu daging babi tahun 2000-an itu masih 7.000 sampai 10.000 1 kilo dulu. Jadi saya suka ngutang dulu sama dia.
nanti bayar seminggu atau sebulan kalau sudah punya duit. Akhirnya dia menjadi jemaat saya yang pertama dan terus bertambah istrinya, mantunya, tetangganya, dan sampai hari ini kami dalam pelayanan. Dan walaupun perkembangannya tidak terlalu drastis tapi pelan-pelan, namun ada kepastian, puji Tuhan. Dan anak sekolah minggu kami ada sekitar 70 anak-anak sekolah minggu. Itu pun masih separuh, masih konghuju. Jadi kami punya satu doa saat ini untuk berdoa supaya bukan cuma anak-anaknya yang terima Yesus, tapi juga orang tua dari anak-anak ini untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Ayub pasal yang pertama, ayatnya yang pertama ada yang selalu bilang, lah Ayub lagi deh, gak apa-apa saudara. Firman Allah selalu baru bagi kita ya. Ayub 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga berkata begini ya, kesalehan Ayub dicoba. Saya bacakan, perhatikan baik-baik. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua yang ada di sebelah timur. Puji Tuhan, ayat pokok kita ada 3 ayat di dalam Ayub ini. Dan mencatat di sini saudara bahwa Ayub adalah orang yang dipilih oleh Allah, saudara. Kalau saya memperhatikan, membaca secara keseluruhan di dalam kitab Ayub ini, saya tidak menemukan Ayub mempersalahkan Tuhan. Walaupun dia agak sedikit terprovokasi dengan 3 sahabatnya yang datang, tetapi kalau dia pun agak sedikit kesleo dalam berbicara itu hal wajar karena dia menanggapi ada sedikit perdebatan antara dia dan 3 orang temannya ini. Tetapi ayatnya yang pertama membuktikan bahwa Ayub adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Jadi Ayub adalah pilihan bagi Allah. Kenapa? Karena kriteria yang diinginkan oleh Allah itu ada pada pribadi Ayub, saudara. Di dalam pasal yang 1 atau ayat 1 di sini berkata bahwa dia itu dikatakan bahwa dia itu orang yang saleh, saudara. Orang yang jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi kriteria yang diinginkan oleh Allah itu ada, melekat pada pribadi Ayub. Ya. Dicatat oleh Alkitab di sini. Dan Ayub mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk namanya tercatat di dalam Alkitab, saudara. Ya. Dan bukan hanya dicatat di dalam Alkitab, kalau kita memperhatikan di sini, kalau ayatnya yang ke-8 dalam pasal yang sama, itu dari mulut Allah sendiri. Yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang sesaleh Ayub. Tidak ada orang yang sebaik Ayub. Tidak ada orang yang seperti Ayub yang takut akan Allah. Yang menjauhi kejahatan. Yang ada di muka bumi, saudara. Jadi bukan hanya dalam ruang lingkup negeri itu. Tetapi Allah sendiri berkata kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Karena tidak ada orang yang seperti Ayub yang ada di muka bumi yang tadi kriteria yang dimiliki oleh Ayub, saudara. Ada satu pujian dari Allah kepada pribadi Ayub. Allah sendiri mempromosikan Ayub di hadapan iblis, saudara. Jadi iblis itu ada sebenarnya, ya, ada berjalan-jalan, hati-hati loh. Bahkan kalau di dalam ayat berapa di sini ada ayat di sini mengatakan bahwa iblis itu ada di tengah-tengah anak-anak Allah, saudara. Coba tengok di kiri kanan ada iblis enggak?
Saya yakin tidak ada ya. Tapi kalau yang ada yang buka HP tapi bukan firman Allah yang buka, itu iblis, saudara. Haleluya. Sehingga Tuhan bertanya kepada Ayub, apakah engkau bertanya kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ada pujian, ada promosi yang keluar dari mulut Ayub dan mulut Tuhan untuk pribadi Ayub. Ingat saudara, yang mempromosikan Ayub itu adalah Tuhan sendiri, saudara. Itu bagian dari pujian Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu kualitas dari Ayub. Kualitas iman, kualitas spiritualnya, kualitas rohaninya. Tuhan tahu kadar rohaninya Ayub, Tuhan tahu. Makanya ketika iblis mau mencoba-coba bermain-main dengan Tuhan secara apa ya? Imajinasi Tuhan atau apa ya? Iblis coba mengkompor-komporin Tuhan. Enggak, kalau Tuhan, kalau dia itu orang susah, kalau dia itu tidak punya harta, kalau dia itu tidak, pasti akan tinggalkan Tuhan. Tuhan bilang, ya udah ambil, silakan ambil semuanya. Tapi satu hal yang tidak boleh kamu ambil, sudah. Apa itu? Nyawa, itu hak prerogatif Tuhan. Tetapi saya sebelum lanjut dalam hal itu, saudara, di dalam ayatnya yang kedua pasal 1 tadi katakan ia mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, saudara. Artinya Ayub memiliki keluarga yang bahagia. 3 anak perempuan ditambah dengan berapa tadi 7 anak laki-laki, berarti ada anaknya yang 10, saudara, memiliki anak 10. Itu repot sebenarnya kalau punya anak 10. Kalau orang tua bilang dulu punya banyak anak, banyak. Ini Meber terus karena menangis tadi luar biasa ya, ibadahnya. Kalau 10-nya semuanya jadi anak yang baik, iya kali. Jadi sarjana, jadi kerja. Tapi kalau 10-nya jadi preman, tukang-tukang palak, tukang-tukang gimana? Jadi secara sebuah keluarga, Ayub memiliki keluarga yang lengkap, saudara. Keluarga yang bahagia karena ia mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayatnya yang ketiga berkata ia memiliki harta yang banyak, saudara. Tak urut bawah ya. Ada apa di sini harta banyak? Dia punya 7.700 ekor pasang lembu, 500 kali dan bla bla bla. Punya budak yang sangat banyak, saudara. Ada harta yang dimiliki Ayub. Ada kekayaan yang luar biasa. Saya coba merenungkan kenapa Ayub memiliki keluarga yang bahagia, keluarga yang lengkap, memiliki harta yang banyak. Kenapa? Karena ayat 1 berkata bahwa Ayub memiliki kriteria yang diinginkan oleh Allah. Artinya Ayub wajar memiliki ayat yang kedua dan ayatnya yang ketiga ini. Kenapa? Karena Ayub adalah orang yang baik. Jadi tidak salah kalau memiliki kekayaan tapi setia kepada Tuhan. Tidak salah menjadi orang kaya tapi setia kepada Tuhan seperti Ayub. Saya pernah membaca satu biografi dari Ayub, saudara. Ayub adalah orang yang sangat baik di lingkungannya. Kalau ada momen-momen, ada hari-hari besar dia mengadakan open house, saudara. Dan dia bertemu dan dia suka membagi-bagikan berkat, saudara. Jadi secara dia orang yang suka membantu di sekelilingnya. Tidak ada yang kurang dari Ayub. Ayub ini saudara orang yang baik. Seperti yang saya katakan tadi lagi bahwa Tuhan mempromosikan Ayub.
Tetapi kembali lagi bahwa hidup ini bagaikan apa ya? Bagaikan roda yang berputar. Kadangkala di atas, kadangkala di bawah. Kalau lagi di atas memang enak, saudara. Tapi kalau di bawah nggak enak sama sekali, saudara. Ini yang coba kita akan lihat di dalam pribadi Ayub, di dalam pasal, di dalam ayat ayat kedua dan yang ketiga. Ayub ada di dalam fase yang sungguh luar biasa. Saya mau katakan Ayub ada di fase kebahagiaan. Dia mengalami satu hal yang dahsyat di dalam rumah tangganya yang penuh dengan kebahagiaan. Dia memiliki harta yang banyak, saudara. Dia ada di fase yang bahagia, happy, senang. Semuanya tersedia, ada, harta ada, kekayaan ada, rumah tangga bahagia. Tetapi ulah dari iblis ini yang coba-coba mempengaruhi Tuhan. Tuhan bilang, coba kamu lakukan apa maumu. Mulai iblis melakukan apa yang akan terjadi kepada pribadi Ayub di dalam cerita selanjutnya, saudara. Tuhan izinkan iblis mengambil segala-galanya dari Ayub. Mulai dari anak-anaknya yang semuanya mati, saudara. Mati semua. Ini bukan gampang, saudara. Kematian anaknya semua mati. Kalau cuma satu anak masih tersisa 9. 10-nya semuanya mati. Ini masalah serius. Ini masalah yang berat yang dialami oleh Ayub, saudara. Bukan cuma anak-anaknya yang meninggal. Yang kedua adalah harta semuanya ludes, semua hartanya habis semuanya. Nah, ada yang tersisa hartanya, semua habis. Terbakar ladang-ladangnya, ternak-ternaknya semua habis. Kalau kita melihat keadaan sekarang, saudara, saya sampai di kampung saya, London namanya, saudara. Saya menemukan ada masalah yang hampir sama, saudara. Hartanya terambil gitu ya. Ada yang mobil diambil. Ada yang ambil uang di bank harus dicicil, saudara. Kalau enggak dicicil bisa sertifikatnya taruh di bank, bisa rumahnya yang ditarik oleh bank, disita. Sertifikat tanah digadein, saudara. Ada permasalahan serius yang saya lihat, saya perhatikan. Ada yang bertemu dengan saya, yang teman dulu, bro, aduh bantu doa. Kenapa memang? Aduh, kita punya rumah ini bisa disita oleh bank, saudara. Kakak saya, saudara, dia punya mobil Terios, itu dijual. Terus uangnya nggak ada kembalian. Saya bilang baik sekali nih. Makanya saya bilang begini, saya nggak bilang sama kakak saya nanti saya bilang gini sama saudara-saudara saya, ya bersyukur sama Tuhan, semuanya Tuhan atur. Kenapa? Kadangkala punya mobil pelit kalau dipinjam. Makanya diambil Tuhan dengan cara-cara. Ada masalah yang serius yang dialami oleh kebanyakan orang saat ini. Bahkan Ayub sudah mengalami hal itu. Ayub ada di fase kesengsaraan. Ayub ada di dalam fase masalah yang secara manusia Ayub tidak mampu untuk menghadapi masalah ini. Ada masalah yang besar. Bahkan diizinkan Tuhan. Dia mengalami penyakit namanya penyakit borok-borok. Gatal. Mau garuk dengan kuku sudah tidak mempan lagi. Pakai apa? Pakai beling, saudara. Itu botol dipecahin beling.
Masalah enggak? Masalah, saudara. Istri, bahkan Ayub ini tidak bisa bergaul dengan sembarangan. Dia dikarantinakan, dia harus tidak bisa berjumpa dengan kebanyakan orang, saudara. Secara mental dia juga mengalami kegoncangan, saudara. Apa yang sementara terjadi hari-hari terakhir dari segi sakit penyakit? Bermacam-macam orang sakit sekarang. Dengan semakin canggihnya teknologi sekarang dari dunia medis, penyakit juga semakin canggih yang muncul, saudara. Kalau dulu saya masih ingat enggak ada diabetes, enggak ada kolesterol, enggak ada asam urat. Saya selama berapa minggu ada di London, saya satu penyakit yang muncul dengan tiba-tiba adalah penyakit kolesterol, saudara. Kenapa? Karena hampir setiap hari makan daging babi, saudara, di London itu. Jadi golojo sebenarnya itu rasanya. Ini yang sudah dialami oleh seorang Ayub dalam masalah fisik dia tersiksa. Mentalnya tersiksa, bahkan istrinya, saudara. Masalah yang keempat adalah istrinya yang satu-satunya yang dia harapkan untuk sehidup semati, susah senang, sakit, sehat sama-sama. Istrinya apa bilang sama Ayub? Ngapain kamu berlelah-lelah, bersusah-susah, bertekun di dalam kesalehanmu? Orang sudah tidak ada semua. Orang pe anak-anak so mati. Orang susah sekarang. Kau itu sakit borok, ngapain lagi bertekun dalam kesalehanmu? Istri bilang, kutukilah Tuhan. Apa Ayub bilang? Kau berbicara seperti perempuan gila. Banyak istri-istri sekarang yang seperti itu, saudara. Anak pepatah dunia berkata, banyak uang abang di, iya, nggak ada uang abang di tendang. Ini yang dialami oleh Ayub, saudara, ketika kejayaan itu sementara ada dipegang, dinikmati oleh Ayub. Istrinya itu lengket terus, istrinya setia mendampingi Ayub. Istri selalu mensupport, istri selalu mendukung apa dilakukan oleh Ayub. Ketika posisi dalam fase yang tidak punya apa-apa lagi, dalam fase penderitaan, istrinya justru nyuruh sama Ayub, kutukilah Tuhan. Ingat, istri itu adalah posisinya sebagai apa? Penolong. Sebagai penolong, bukan pengerongrong. Ada teman saya, saudara, dia pulang dari pelayanan dari mana? Dari Jawa apa kali itu. Istrinya cuma tanya dari pintu, dapat berapa ngana? Kalau cuma sadiki, kasih keluar itu mana? Tidur di teras ngana. Istri apa seperti itu? Nggak ada di sini, Kang. Nggak ada di sini. Haleluya, puji Tuhan. Nggak ada. Cuma minimal tidak diketahui aja. Harus ada kesehatian, harus ada sinkronisasi antara suami dengan istri dalam kebersamaan untuk membangun sebuah rumah tangga. Butuh kebersamaan di dalam kesusahan, di dalam kelimpahan, ada bersama-sama. Ketika roda itu berputar, Tuhan izinkan di bawah, harus juga ada kebersamaan.
Jangan bilang sama suami, so abis itu doi ada invest, karena masih mau ke gereja. Ada yang mau invest ini? Ada? Tidak ada, luar biasa kalau tidak ada. Di Karangetang, saudara, desa Karangetang, Kecamatan Paguat, cuma 6 rumah yang tidak berinvest. Dia tunjuk kalau dia 1000 rumah, ada 900 berapa? Kita matematika soalnya merah jadi enggak tahu. Cuma 6 rumah. Saya korek-korek terus ternyata gembalanya juga berinvest, saudara. Haleluya. Maaf ya Pak Gembala ya. Artinya bahwa niat memang baik, saudara. Niat baik, tidak ada yang salah, saya bilang. Ada pembelajaran dalam kehidupan ini, saudara. Saya katakan selalu ada sesuatu di balik penderitaan yang kita alami, bahwa biarkan Allah yang bekerja dalam hidup kita. Bukan logika kita, bukan pribadi kita yang bekerja, tetapi luaskanlah Allah bekerja. Kalau itu memang terjadi sekarang ini sementara dialami, renungkan itu menjadi perenungan saudara. Lebih baik invest sama Tuhan. Ini yang dialami sekali lagi, kembali lagi kepada seorang pribadi Ayub. Ayub mengalami masalah yang serius, saudara. Ketika saya dulu masih bujangan ya, saya ini orang Sanger. Pak Gembala orang Sanger ya, tapi nggak kelihatan orang Sanger. Seperti orang Cina gitu ya. Mama saya pesan sama saya, kalau cari istri harus cari sama-sama orang Sanger katanya. Loh, saya bilang, apa hubungannya? Kalau nggak ada apa cari istri orang Sanger, dia jago bapacol. Dia jago, pokoknya rajin ya. Saya dalam hati belum tentu. Kok dia bilang begini, jangan cari itu orang Minahasa katanya. Kenapa? Karena ternyata ada dulu gembala ya, Pak Gembala di daerah kami sana itu istrinya cuma pangkok kaki. DP suami yang kerja semua. Dia bilang, coba itu lihat tuh. Itu ibu gembala ini pangkok kaki, DP laki yang kerja. Setelah saya jadi hamba Tuhan, setelah melayani saya pikir-pikir, saya evaluasi lagi. Kalau saya cari sesama orang Sanger, saudara, gimana keturunannya? Ada Pak Guru di sini ya. Mulai saya membangkang sama orang tua saya, saudara. Saya berusaha cari orang Minahasa, saudara. Dengan segala dengan segala daya saya macam-macam saya lakukan supaya dapat orang Minahasa, saudara. Ternyata juga ketemu dengan perempuan Minahasa yang sementara 10 hari dia berdoa cari suami, saudara. Bukan orang dia enggak bilang begitu. Terus saya bilang, saya itu dari pondasi gereja, jadi so hitam, so gelap, semua ada, saudara. Dia bilang, kirim itu foto kemari. So kirim foto, komba foto, kita bilang sama abang yang foto, kasih putih ya. Memang hasilnya bagus, saudara. Tapi kita yang antar sendiri ke Tengarang, dia lihat di foto. Ini ngana ya? Kok seperti orang Afrika ya, gitu katanya. Saya mulai sogo makan di warung Padang dan lain sebagainya. Akhirnya mau juga, saudara. Motivasi saya, saudara, mencari istri orang Minahasa itu supaya ada perbaikan keturunan, saudara.
Anak yang pertama perempuan lahir saudara, emang putih saudara. Saya bersyukur ikut sama mamanya ini saudara. Tapi setelah besar kok semakin menuju kemari ke bapaknya ini. Akhirnya beda-beda tipis dengan papanya saudara, hitam. Anak yang kedua lahir, anak yang pertama saya namanya Tesalonika ya. Karena saya berpikir nanti kalau dapat anak perempuan lagi, yang ini 1 Tesalonika, anak perempuan lagi 2 Tesalonika saudara. Ternyata lahir anak laki-laki saudara. Saudara saya, dia bilang gini, ini benar-benar putih. Oh puji Tuhan saudara, putih, kemerah-merahan. Semakin besar sama dengan papanya juga. Dan saya beri nama Tawarik saudara. Kenapa? Kalau dapat anak yang ketiga perempuan berarti 2 Tesalonika. Kalau anak yang ketiga laki-laki, dia 1 Tawarik, yang anak laki-laki 2 Tawarik saudara. Tapi setelah mereka sudah besar saudara, semakin tahu mengatur tubuh mereka, semakin bagus kelihatan saudara. Istri saya yang kulitnya putih sekarang hampir sama dengan suaminya hitam saudara. Haleluya, tidak apa-apa, yang penting sodapa orang Minahasa saudara. Ini berbicara tentang istri, saudara. Istri adalah penolong dalam sebuah rumah tangga, tetapi Ayub mengalami hal yang berbeda. Istrinya bilang, kutukilah Tuhanmu, kenapa engkau bertekun di dalam kesalehanmu? Ada masalah yang serius yang menjadi pertanyaan pokok dari intisari dari khotbah saya pada pagi hari ini. Kenapa harus mengalami masalah? Pertanyaan itu selalu ada dalam pribadi saya. Bahkan saya percaya juga pertanyaan itu juga ada di dalam benakmu. Ada di dalam engkau saat ini. Yang selalu bertanya sama Tuhan. Tuhan, saya setia melayani engkau Tuhan. Tetapi masalah ini kok terus menerus ada. Saya setia di dalam pelayanan altar. Saya setia berdoa. Saya setia menyembah. Saya setia beribadah. Tetapi masalah itu terus menerus ada dalam pribadi saya. Apa yang kau alami pagi ini? Apakah engkau mengalami seperti Ayub? Kita melihat di dalam Kejadian, saudara. Kitab Kejadian ayatnya yang ke-45. Ayat 2 berkata begini. Kejadian 45 ayat 2 berkata begini. Setelah itu ia menangis, ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada sisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ayat 5 perhatikan baik-baik. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf ini anak muda yang sangat baik saudara. Perhatikan perjalanan hidup Yusuf. Dia anak yang dengar-dengaran pada bapaknya. Bahkan Yusuf ini adalah anak rumahan yang tidak pernah keluyuran, tidak pernah tawuran, gak ada. Yusuf ini anak rumahan. Bahkan ketika ayahnya nyuruh, Yusuf kamu lihat keadaan saudara-saudaramu yang ada di tempat pengembalaan kambing domba. Yusuf gak bilang, aduh Pak terlalu jauh Pak. Melewati hutan rimba, melewati jauh. Enggak, Yusuf enggak bilang gitu. Yusuf jalan, dia ketemu saudara-saudara yang ada di Dotan kalau tidak salah. Yusuf anak yang baik, yang taat. Sampai di saudara-saudaranya bukan disambut dengan dipeluk, enggak, diperlakukan dengan apa? Dimasukkan ke dalam sumur.
Ini di tengah-tengah ruang lingkup keluarga, saudara, kadangkala kita mengalami hal yang demikian, saudara. Cuma karena harta kita kadangkala berselisih paham. Saya pulang kampung karena momen mau ketemu kakak beradik semua, mau ngumpul katanya. Karena mumpung masih hidup semua kakak beradik, kami enam masih hidup, saudara. Tidak tahu momen kedepannya apakah masih hidup lagi. Tidak tahu dengan keadaan orang yang gampang mati sekarang ini, saudara. Orang sehat mati. Ada perlakuan yang tidak enak yang dialami oleh Yusuf, saudara. Dia dimasukkan ke dalam sumur, setelah diangkat dari sumur, dia dijual kepada kafilah orang Ismail. Jadi budak, saudara. Jadi budak itu tidak enak, saudara. Jalan diikat, saudara. Diseret. Di jalan tidak ada leluasa, so aus mau minta ale-ale. Tidak segampang meminta akuan. Tidak segampang itu. Sampai di Mesir dia dijual kepada keluarga Potifar. Di tengah-tengah keluarga Potifar dia difitnah. Dia dimasukkan dalam penjara, ada perlakuan yang tidak enak, ada diskriminasi, ada ketidakadilan yang dirasakan oleh Yusuf, saudara. Apa pangkal penyebabnya? Yang pertama pangkal penyebabnya karena kakak-kakaknya ini, saudara, itu iri hati dan menjual dia. Itu permasalahan awal. Sampai titik yang terendah dialami oleh Yusuf dan sampai puncak kejayaan. Dia diangkat menjadi orang yang kedua di tanah Firaun atau tanah Mesir, saudara. Ada perjalanan yang panjang dialami oleh Yusuf, susah senang ketika di nadir yang paling rendah dia mengalami semuanya. Dia mengalami namanya difitnah, dia mengalami namanya disiksa di penjara, dia mengalami namanya siksaan dalam perjalanan sebagai seorang budak, dia mengalami namanya dilempar ke dalam sumur, dia mengalami ketidakbagusan dari perlakuan kakak-kakaknya. Ini dialami merupakan akumulasi semua yang sudah dialami oleh Yusuf, sehingga dalam ayat ini, saudara, Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya ketika keadaan dunia mengalami resesi dengan adanya kemarau yang panjang, saudara. Dan ayat pendukung kita dikatakan bahwa Yusuf bilang, kemari dekat-dekat, saudara. Akulah Yusuf yang kamu jual dulu. Kamu tidak usah bersedih hati, tidak usah takut. Ayat 5 di situ, perhatikan baik-baik. Memang kamu yang menjual, tapi Tuhan yang menyuruh, saudara. Saya mengambil satu kesimpulan dalam ayat ini membuktikan bahwa Allah bekerja bukan sesuai dengan metode kita manusia. Allah bekerja bukan sesuai dengan alur pikiran kita manusia. Kadang-kala kalau mengikuti alur pikiran kita manusia, kita maunya yang senang-senang, maunya yang sedap-sedap, maunya harus jalan yang lempong, yang tidak ada hambatan, atau jalan tol ya. Alkitab membuktikan bahwa kita juga akan mengalami ada masalah dalam perjalanan hidup kita. Kita harus menanjak, ada tebing-tebing yang tajam, yang terjal. Ada jalan kerikil-kerikil yang harus kita injak yang seringkali tajam, yang membuat telapak kaki kita berdarah. Ada harga yang harus kita bayar menjadi orang yang percaya, saudara. Untuk meraih sesuatu ada harga yang harus kita bayar. Ada proses, ada fase yang harus kita lewati untuk mencapai puncak. Untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Kita harus melewati, ada banyak proses. Ada banyak masalah yang terus mewarnai perjalanan hidup kita. Masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga yang selalu silih berganti menghadang perjalanan.
hidup kita. Saya mau katakan saudara, pertanyaannya tadi, jawabannya ini. Kenapa harus ada masalah? Kenapa harus ada persoalan? Yusuf sebelum menemukan jawaban itu bertanya terus, mencari jati dirinya. Kenapa harus ada masalah? Kenapa harus ada persoalan? Ketika dia membangun hubungan dengan Tuhan secara personal, dia membangun hubungan yang baik dengan Tuhan secara pribadi di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dia mulai merenungkan hidupnya, perjalanan spiritualnya. Dia buktikan dalam ayat 5, bukan memang kamu yang menjual tapi Tuhan yang menyuruh aku yang mendahului. Ada rencana Tuhan, saudara. Kenapa harus ada masalah? Kenapa harus ada persoalan? Ada rencana Tuhan yang jauh ke depan, yang kita tidak bisa gali, tidak bisa pikirkan dengan logika kita, saudara. Kalau Tuhan izinkan masalah, kalau engkau taat di dalam Tuhan, saya percaya, saudara, Tuhan sementara merancang sesuatu yang dahsyat untuk engkau. Walaupun dibentuk itu sakit, saudara. Sakit. Ingat, sekali lagi saya katakan, dibentuk itu sakit loh. Sebuah emas, supaya mencapai kemurnian emas yang benar-benar berkualitas, harus dibakar. Harus dipukul. Harus dibakar. Dibakar. Sakit, saudara. Mengalami masalah itu bukan hal yang mengenakan, saudara. Ada rasa sakit, ada rasa kecewa, ada rasa sudah bercampur aduk yang kita alami. Tetapi mari kita sama seperti Yusuf. Kita bilang bahwa ada rencana Tuhan yang jauh ke depan, yang Allah sementara rencangkan untuk engkau. Allah sementara merancang yang luar biasa bagi ibu-ibu yang ada. Allah sementara merancang luar biasa bagi bapak-bapak yang ada saat ini, anak-anak muda yang ada, tidak ada yang terlepas dari pandangan Tuhan. Pagi hari ini engkau datang dengan sungguh-sungguh mau berjumpa, bukan mau berjumpa dengan manusia, tapi kalau kita datang mau berjumpa dengan satu pribadi yang hebat itu, dia adalah pribadi Yesus yang tidak pernah berubah kuasanya. Saya mau katakan lagi, yang tidak pernah berubah kuasanya. Saudara akan dipulihkan Tuhan hari ini. Saudara akan diberkati Tuhan hari ini. Kalau engkau datangin sakit penyakit, yakinlah engkau disembuhkan Tuhan hari ini. Ada pemulihan akan terjadi hari ini, saudara. Walaupun kita melewati banyak suka dan duka dalam lembah, kadang-kadang kita mengalami hal yang tidak mengenakan, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kami diizinkan Tuhan dalam pelayanan, saudara, sedikit saya bersaksi. Daerah kami itu daerah basis FPI, saudara. Front Pembela Islam, saudara. Akses jalan ke daerah kami dulu itu belum dicor, saudara. Tapi sekarang sudah dicor, dan bantuan cor itu dari Habib. Tahu ya, Habib Rizik Syihab. Jadi kami dibatasi dalam segala hal, saudara. Beribadah dibatasi, suaranya dibatasi, momen-momen Natal dibatasi, mengadakan perayaan. Ada hal-hal yang diskriminasi yang kami alami, saudara, membuat kami terbatas, tapi itu tidak menghentikan kami untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena kami percaya Allah tahu apa yang ada dalam hati kami. Allah tahu apa yang ada dalam pikiran kami. Motivasi kami adalah melayani Tuhan. Sekali melayani Tuhan, selama-lamanya melayani Tuhan. Hari ini kalau kita punya motivasi yang benar, karena kita mau berjumpa dengan Yesus yang ajaib itu,
itu. Yesus yang memberi jalan keluar. Yesus yang menyembuhkan kita. Yesus yang memulihkan ekonomimu. Saya percaya hari ini, sekali lagi saya katakan bahwa Anda dipulihkan hari ini, saudara. Yang kedua, saudara, ya, yang terakhir, di dalam Yohanes, terakhir ya saudara, Yohanes pasalnya yang, kalau tidak pasalnya yang ke-9 ya. Ya, ayatnya yang ketiga berkata begini. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nyara orang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya punya pemahaman bahwa orang ini berdosa mungkin, atau orang tuanya yang berdosa. Tapi katakan bukan orang ini yang berdosa, bukan kedua orang tuanya. Supaya lewat penyakit ini ada pekerjaan Allah dinyatakan, saudara. Lewat masalah kita, lewat sakit penyakit kita, lewat apapun penderitaan yang kita alami, saudara, di hari-hari terakhir. Supaya apa? Yohanes 9 ayat 3 ini berlaku bagi kita. Yaitu supaya ada pekerjaan Allah yang dahsyat itu dinyatakan lewat persoalan kita. Kalau engkau sakit tiba-tiba engkau ke gereja, engkau sembuh. Tetanggamu yang tidak seiman bilang, wow. Tidak menutup kemungkinan dia akan terima Yesus. Lewat masalah penderitaan yang kita alami, Allah sementara bekerja dalam pribadi kita sehingga membuat orang akan melihat betapa hebatnya Allah yang disembah oleh orang Kristen, betapa hebatnya Allah yang kita sembah. Pada pagi hari ini Allah yang kita sembah akan bekerja sesuai dengan kuat kuasanya bagi saya, bagi engkau hari ini. Apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi persoalanmu pada pagi hari ini, Allah tahu, Allah mengerti. Karena dia curhat sama siapa? Enggak curhat sama tetangga, enggak. Curhat sama tetangga percuma sudah. Curhat sama siapa? Curhat sama Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 10 berkata, Hana pergi ke rumah Tuhan. Berdoa mencucurkan air mata loh. Bahkan ayat 12 berkata, dia berdoa terus menerus, saudara. Ada Tuhan menantikan kualitas doa kita pada pagi hari ini. Doa yang benar, doa yang berkualitas. Doa yang mampu sanggup mengubah setiap keputusan-keputusan Tuhan. Ada satu pujian yang saya minta maaf sebentar, kita nyanyikan pujian ini. Oh iya, Engkau ada bersama. Saya rindu kita nyanyikan pujian ini. Haleluya, Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku,
sementara bertanya pada kita pada pagi hari ini. Apa yang sementara kita alami di hari-hari terakhir ini? Persoalan apa yang sementara kita alami di hari-hari terakhir ini? Mungkin di tengah-tengah masalah persoalan yang kita alami, kita seringkali bertanya sama Tuhan, Tuhan, di manakah Engkau Tuhan? Apakah Engkau ada Tuhan? Kenapa harus mengalami masalah? Kenapa harus mengalami persoalan? Apa yang Engkau alami, yang Engkau bawa pada pagi hari ini? Tuhan tidak pernah tertidur. Mata Tuhan terbuka bagi kita. Tuhan melihat setiap keberadaan kita pada pagi hari ini. Allah sementara melawat Engkau, Allah sementara bekerja. Haleluya. Jawaban kita akan terima dari Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi nyanyikan pujian nih refnya dengan sungguh-sungguh bersamamu Bapa. Roh Kudus, Roh Kudus, jamah kami Roh Kudus, jamah hati kami Roh Kudus, jamah hati kami Roh Kudus. Kami membuka hati kami Tuhan untuk Allah bekerja pada pagi hari ini. Kami tidak mampu Tuhan dengan kuat gagah kami, tapi kekuatan kuasa Roh Kudus yang memampukan kami. Kami pada pagi hari ini, kami mau berkata kepada Engkau Tuhan, apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan, kami berkata Tuhan Yesus tetap baik bagi kami. Bagi yang ingin didoakan, angkat tanganmu, saya akan mendoakan dari tempat ini. Bapa, setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan butuh pertolongan-Mu, butuh jamahan-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan menolong, turunlah pertolongan-Mu, turunlah jemahan dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan memulihkan ekonomi, Tuhan memulihkan keuangan, Tuhan memulihkan rumah tangga dalam nama Yesus. Kami terima janji Tuhan pagi hari ini. Kami diberkati Tuhan. Meteraikanlah firman dalam hati kami, bertumbuh berakar berbuah untuk kemuliaan.
Dalam nama Yesus. Yang sudah diberkati sama-sama katakan. Amin. Saya persilakan. Kita akan masuk dalam persembahan. Bapak Mahamur akan bawa kita dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Siang hari ini kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong firman-Mu yang kami sudah dengar meterai ke dalam kehidupan kami. Firman-Mu selalu menuntun hidup kami. Memberkati setiap kehidupan kami. Berkati terus hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu pagi hari ini. Di mana hamba-Mu pergi berada, bahkan tempat pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanda syukur kami sudah dengar firman-Mu siang hari ini. Kami mau memberi persembahan, bahkan ada umat-umat-Mu yang mengembalikan milik-Mu. Tuhan kembalikan berkat sesuai dengan janji firman-Mu bagi kami semua yang memberi persembahan siang hari ini. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami mau memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.